Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lita Meliani, saya dari Universitas Pamulang yang berada di Kota Tangerang Selatan. Nah, di sini saya akan mempresentasikan kelompok kami tentang penerapan manajemen risiko PT Bank Sinhan Indonesia periode 2023-2024. Nah, saya akan memperkenalkan dua teman saya. Selanjutnya saya Cornelia. Saya Nindin Cerita, kami akan menjelaskan 8 risiko yang sudah diteliti. Oke, baik teman-teman. Kita lanjut ke presentasi yang pertama, yaitu ada risiko kredit. Risiko kredit adalah risiko kerugian akibat kegagalan debitur dalam memenuhi kewajibannya kepada bank. Nah, adapun risiko kredit pada Bank Sinhan Indonesia, yaitu pada tahun 2023 NPL berada pada 2,97%, mencerminkan kualitas kredit yang relatif baik dan masih dalam batas wajar. Nah, pada tahun 2024 NPL meningkat menjadi 3,55%, yang mengindikasikan adanya peningkatan kredit bermasalah. Nah, maka dari itu bank meningkatkan cadangan kerugian penurunan nilai CKPM dari 354 miliar tahun 2023 menjadi 597 miliar pada tahun 2024, menunjukkan langkah mitigasi risiko yang lebih konservatif. Baik, selanjutnya adapun analisis NIM turun dari resiko pasar dari 2,22% pada tahun 2023. Nah, untuk tahun 2024-nya itu di 2,21%, berarti margin bunga menurun. Hal ini karena mengindikasikan risiko pasar meningkat akibat kenaikan beban bunga. Selanjutnya saya Cornelia akan menjelaskan tentang resiko likuiditas. LCR 2023 lebih tinggi 384,99%, likuiditas lebih longgar. LCR 2024 turun ke 122,12%, masih di atas ketentuan minimum OJK 100%, artinya bank masih aman. Nilai ini di atas standar minimum 100% sesuai POJK, sehingga menunjukkan bahwa bank memiliki kecukupan likuiditas yang kuat untuk menghadapi tekanan arus kas keluar selama 30 hari ke depan. LCR yang tinggi mencerminkan ketersediaan aset likuid berkualitas tinggi, pengelolaan aset liabilitas yang efektif, serta rendahnya risiko likuiditas jangka pendek. Selanjutnya risiko operasional. 2023 87,73%, sampai 2024 96,25%. BOPO meningkat dari 87,73% ke 96,25%. Artinya efisiensi menurut beban operasional tumbuh lebih cepat dari pendapatan operasional. Risiko operasional relatif lebih tinggi pada 2024 dibanding 2023 jika dilihat dari BOP. Selanjutnya risiko kepatuhan. Risiko kepatuhan adalah risiko akibat bank tidak mematuhi peraturan perundang-undangan, ketentuan OJK atau BI, maupun kebijakan internal bank. Berikut indikator kepatuhan Bank Sinhan Indonesia tahun 2023 sampai 2024 berdasarkan laporan yang tersedia. Baik, saya Nindin Cerita akan menjelaskan tentang risiko hukum pada Bank Sinhan. Bank Sinhan telah memenuhi kebutuhan hukum dan regulasi perbankan utama baik dari sisi OJK, Bank Indonesia maupun Undang-Undang Nasional. Tidak ditemukan pelanggaran hukum material selama tahun 2023 tahun 2024. Tingkat kepatuhan hukum Bank Sinhan tergolong sangat baik dengan tata kelola yang kuat melalui Direktorat Kepatuhan dan Hukum. Salah satu aspek hukum yang dipatuhi adapun POJK manajemen resiko. POJK nomor 18 POJK nomor 03 tahun 2016, Bank Sinhan telah menerapkan sistem manajemen.
Baik, lanjut pada resiko reputasi. Sebagai bank yang ada di Indonesia, reputasi Bank Sinhan sangat ditentukan oleh kinerja keuangan, kepatuhan regulasi, dan layanan publik. Kinerja positif Bank Sinhan seperti di tahun 2023, kondisi likuiditas kuat, NIM tinggi, BOPO lebih efisien, resiko reputasi rendah. Di tahun 2024, ada beberapa tekanan, NIM turun, BOPO naik, LCR turun, namun tetap dalam kepatuhan OJK, sehingga tidak memicu isu publik besar tidak melanggar ketentuan OJK. Lanjut, ada resiko strategik. Secara keseluruhan, resiko reputasi Bank Sinhan selama periode 2023 sampai 2024 berada pada level rendah dan terkendali. Kinerja ini memperkuat citra positif bank sebagai lembaga keuangan yang stabil, kredibel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Contoh, bank yang sudah berada pada level rendah dan terkendali. 1, ada NPL yang tetap terendah. 2, ada BOPO yang menurun. Baik, dari 8 resiko yang telah dijelaskan sebelumnya, dapat saya simpulkan, dengan perkembangan tersebut, Bank Sinhan dipandang mampu menjaga reputasinya melalui kombinasi antara kinerja finansial yang sehat, kepatuhan regulasi, serta layanan publik yang terus ditingkatkan. Bank berada pada posisi yang baik untuk mempertahankan dan memperkuat reputasi di masa mendatang. Seperti rasio NPL, NIM, LCR, dan BOPO selalu tetap pada aturan regulasi yang tidak melewati batas. Baik, sekian dari kelompok kami. Saya akhiri presentasi penjelasan tentang penerapan manajemen risiko pada PT Bank Sinhan periode 2023-2024. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.